Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna. Masih bersama saya Pak Mukhyar Bukhari. Untuk pertemuan kita di bulan suci Ramadan ini masih kita lanjutkan dengan edisi filsafat memandang puasa Ramadan. Pertemuan kita di puasa yang ketiga ini kita beri tema puasa Ramadan mampu menaikkan level biasa menjadi level istimewa. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan mengutip sebuah quotes yang disampaikan oleh Gary Keller. Beliau ini adalah pengusaha entrepreneurship terkenal di Amerika Serikat dan dianggap sebagai salah satu dari pengusaha yang paling berpengaruh di bidang real estate di Amerika Serikat. Apa katanya? Life is question and how we live it is our answers. Hidup adalah sebuah pertanyaan dan bagaimana kita hidup adalah jawabannya. Saudara-saudara, untuk menemukan jawaban hidup dan kita bisa tertolong oleh puasa Ramadan ini, kita lihat ada 3 level tingkatan hidup kalau kita lihat dari perspektif filsafat. Pertama, ada yang disebut dengan level estetik, yaitu level mencari kesenangan. Kesenangan duniawi yang sifatnya limited, yang sifatnya sementara, dan sifatnya terbatas. Dan kesenangan level estetik ini adalah hasrat yang kita lakukan, yang kita upayakan untuk memenuhinya, yang sifatnya sementara saja. Kalau secara berketerusan, berkelanjutan kita lakukan hasrat ini, dia akan membuahkan kebosanan, kekecewaan, dan kalau tidak berhasil kita dapatkan akan menimbulkan keputusasaan. Nah, level estetik ini, level mencari kesenangan ini, itu biasanya hasrat untuk duniawi saja, levelnya tidak jangka panjang, tapi jangka pendek. Misalnya seseorang ingin menyalurkan hasrat biologisnya, dia menikah. Nah, hanya sampai menikah saja. Dia tidak mengerti apa hakikat sebuah pernikahan. Orang pengen makan, makan saja. Dia tidak mengerti apa hakikat makan, apa hakikat minum. Dia hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Nah, level ini disebut level estetik. Nah, untuk bisa level estetik ini naik kelas ke level berikutnya, tidak lagi menjadi level limited, tapi naik dia menjadi level yang lebih tinggi, maka mesti masuk pada level berikut yang disebut dengan level etik. Jadi kalau tadi level estetik, berikutnya adalah level etik. Jadi ibarat orang berpuasa, kalau puasanya level estetik, dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Yang penting dimulai dari waktu menahan sampai nanti waktu berbuka, dia menahan lapar dan dahaga saja. Dia tidak memperdulikan tentang hal-hal lain. Dan kemudian ketika dia berbuka, dia penuhi semua seleranya untuk memenuhi hasrat lapar dan dahaganya tadi. Itu level estetik. Nah, kalau dinaikkan menjadi level etik, ini adalah level akhlak. Naik dia. Jadi level etik ini dia mampu mengorbankan kebahagiaan level estetik untuk mendapatkan kebahagiaan etik. Jadi ketika dia bahagia, itu levelnya level estetik, level kesenangan. Tapi bagaimana dia mampu membuat orang lain bahagia, itu level etik, level akhlak. Seseorang mampu membuat dirinya tertawa bahagia, itu level estetik.
Tapi bagaimana dia mampu menaikkan levelnya? Dia tidak hanya membuat dirinya tertawa, tetapi mampu membuat orang lain bahagia. Nah, ketika dia mampu membuat kebahagiaan bagi orang lain, itu namanya level etik. Level yang lebih tinggi dari level estetik. Dia berpuasa, menahan lapar, kemudian mampu menyediakan perbukaan untuk dirinya, untuk keluarganya. Itu level estetik. Tapi begitu dia mampu memberi kepada yang lain, mampu menyenangkan orang lain, mampu berbagi perbukaan dengan orang lain, berbagi takjil dengan orang lain, itu level estetik. Nah, jadi orang yang mampu mencerahkan orang lain, orang yang mampu membahagiakan orang lain, itu namanya level etik. Bayangkan jika ada orang yang demi memuaskan level estetiknya, kesenangan dirinya, maka dia mengorbankan orang lain. Nah, ini kan dahsyat sekali orang ini. Dia menggunakan level estetiknya untuk mengorbankan level etiknya. Maka sesungguhnya orang ini menjadi orang yang merugi. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ulaika kal an'am. Orang ini sama dengan binatang ternak. Yang tadinya kita manusia ini diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya makhluk, tetapi karena tidak mempergunakan mata, tidak mempergunakan telinga, tidak mempergunakan pendengaran, tidak mempergunakan hati, maka dia menjadi level yang terendah. Bahkan balhum adol, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Nah, kemudian agar kita naik level lagi, tidak cukup sampai ke level etik. Kenapa? Karena terkadang ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang, kita sudah capek-capek memberikan kebahagiaan kepada orang, ternyata orang yang kita ingin berikan kebahagiaan itu, dia tidak menghargai kita. Dia tidak bahagia, bahkan tidak menghargai kita. Seorang karyawan capek-capek bekerja, ingin mendapatkan perhatian dari bosnya, ingin naik pangkat, ingin dapat bonus, tapi kenyataan yang dia terima sebaliknya. Dia sudah berupaya bekerja bagus, sudah berupaya menyenangkan hati atasannya dengan bekerja profesional. Tetapi sebaliknya, dia tidak mendapatkan apa yang ia harapkan. Tidak sesuai dengan ekspektasinya. Padahal dia sudah sampai kepada level etik ini. Nah, untuk itu level etik ini mesti dinaikkan lagi menjadi level yang lebih tinggi. Yaitu disebut dengan level religius. Atau dalam bahasa filsafatnya disebut dengan eksistensialisme religius. Nah, level ini adalah level yang sudah mampu melepaskan diri dari level estetis, dari level memenuhi kebutuhan kesenangan, kemudian level etik, dari level membahagiakan, menyenangkan hati orang lain, dia masuk kepada level melepaskan diri dari penguasaan makhluk dan mengkondisikan dirinya agar semata-mata merasakan hidup dalam penguasaan Khalik. Inilah yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Ketika kita dalam kesendirian tidak mau mencuri-curi minum, karena kita tahu ada Allah yang mengawasi kita. Ketika kita berbicara dengan orang lain, yang orang lain itu tidak tahu apakah kita jujur atau tidak berbohong, atau kita berbohong. Tetapi karena kita dalam keadaan saum, dalam keadaan puasa, kita menyadari betul bahwa kita berada dalam pengawasan Allah. Nah, ini namanya eksistensialisme diri, eksistensialisme religius, level religius, level yang benar-benar menyerahkan kehidupan dirinya, mempasrahkan kehidupan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berbuat baik kepada seseorang, dia tidak peduli apakah dipuji atau tidak dipuji. Ketika dia memberi kepada orang lain, dia tidak memperdulikan lagi apakah dia mendapatkan ucapan terima kasih atau tidak. Nah, ketika dia berpuasa, dia tidak mengharapkan pujian dari siapapun. Karena yang ia tuju bukan pujian,
tapi yang ia tuju adalah la'allakum tattaqun. Nah, inilah level religius. Ketika dia merasa kecewa, dia merasa sakit, dia tidak memandang lagi kekecewaan itu, rasa sakit itu, duka dan luka itu sebagai duka dan luka yang menyakitkan. Tetapi dia pandang itu sebagai cinta pemberian Allah. Karena dia menyadari betul sesungguhnya tidak ada bedanya antara tangis dan duka, antara tangis duka dan tertawa bahagia, jika kedua-duanya dia pandang sebagai cara Allah untuk menunjukkan cintanya kepada dirinya. Sekali lagi, ketika sampai pada level religius ini, tidak ada bedanya antara tangis duka dan tertawa bahagia, karena kedua-duanya itu dia pandang sebagai cara Allah untuk menunjukkan cintanya kepada hambanya. Nah, level ini benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah. Ketika kita ikhlas kepada Allah, maka Allah pasti kembalikan ikhlas itu kepada kita beserta bonusnya yang lebih membahagiakan dan lebih menyenangkan. Nah, level ini seseorang berbuat akan mengatakan, ilahi anta maksudi waridokal matslubi. Ya Allah, hanya engkaulah yang aku tuju dan hanya keridoanmu lah yang aku tunggu. Jadi semata-mata karena Allah. Semoga puasa kita mencapai level yang menjadikan kita eksistensialisme religius, orang-orang yang semata-mata berharap cinta dan kasih Allah dan melepaskan dirinya atas keinginan kepada selain Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.